Kita semua kan pengennya kerja terus pulang ke rumah dengan selamat, ya nggak? Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal K3, alias keselamatan dan kesehatan kerja, biar kita semua bisa lebih aman di tempat kerja. Jadi, roadmap kita hari ini tuh gini. Kita mulai dari hal yang paling dasar. Kenapa sih K3 itu penting banget? Terus kita lanjut ke alat tempur kita, yaitu APD. Gimana cara ngenalin bahaya yang mengintai, ngelola risikonya, dan yang paling penting gimana cara nerapin ini semua jadi kebiasaan. Yuk, kita mulai. Pertama-tama kita samain persepsi dulu. Sebenarnya K3 itu apa sih? Apakah cuma sekumpulan aturan dilarang ini itu? Oh, tentu enggak. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah filosofi yang melindungi aset kita yang paling berharga. Jadi, intinya tuh gini. K3 itu bukan cuma soal jangan sampai celaka di tempat kerja. Ini adalah sebuah gerakan besar. Tujuannya adalah untuk menjaga kita sebagai manusia, menjaga hasil kerja kita, bahkan budaya kita. Supaya ujung-ujungnya kita bisa bareng-bareng membangun masyarakat yang lebih baik. Keren kan? Nah, filosofi tadi itu nggak cuma jadi omongan loh, semuanya dituangkan dalam 3 prinsip utama yang ada di undang-undang kita. Jadi, ini bukan cuma tentang ngelindungin diri sendiri ya, tapi juga mastiin orang lain di sekitar kita aman, dan yang nggak kalah penting, proses produksi itu sendiri harus aman dan efisien. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang kita ngomongin yang lebih praktis nih. Ini dia garis pertahanan pertama kita kalau harus berhadapan langsung sama bahaya. Alat pelindung diri, atau yang biasa kita sebut APD. Lihat deh, macam-macam banget kan? Ini bukan buat gaya-gayaan loh. Setiap alat ini punya tugas yang super spesifik. Helm buat ngelindungin kepala dari benturan, sepatu safety buat ngelindungin kaki. Jadi nggak ada tuh ceritanya satu APD bisa buat semua situasi. Jadi, proteksinya itu benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada tapinya nih. Punya APD yang bener aja nggak cukup. APD-nya harus pas ukurannya, nyaman dipakai, dan yang paling penting dipakai dengan cara yang benar. Buat apa pakai helm kalau talinya nggak dikencengin? Sama aja bohong kan? Punya APD lengkap itu keren, tapi percuma kan kalau kita nggak tahu lagi ngelawan apa. Kita nggak bisa ngelindungin diri dari ancaman yang nggak kita kenali. Makanya, langkah selanjutnya adalah belajar jadi detektif bahaya di tempat kerja kita. Simpelnya gini, bahaya itu adalah apapun yang punya potensi bikin kita celaka. Titik. Bisa jadi itu sumbernya, kayak mesin yang nggak ada pelindungnya. Bisa jadi itu situasinya, kayak lantai yang licin, atau bahkan aktivitasnya, kayak ngangkat barang dengan posisi yang salah. Nah, biar gampang, bahaya-bahaya ini bisa kita kelompokin jadi 5 geng utama. Ada bahaya biologi, kimia, fisik, biomekanik, sampai psikologi. Jadi, bahaya itu nggak cuma yang kelihatan kayak pisau tajam atau kabel listrik ngelupas ya. Posisi duduk yang salah berjam-jam itu juga bahaya loh. Namanya bahaya ergonomi. Oke, daftar bahayanya udah kita pegang. Terus apa? Apa semua bahaya ini levelnya sama? Tentu enggak. Nah, disinilah kita masuk ke bagian menilai risiko dan tentunya cara mengendalikannya. Nah, ini dia nih yang sering ketukar. Bahaya sama resiko. Bedanya apa? Gini, bahaya itu sumber masalahnya. Kalau resiko, itu kemungkinan si masalah beneran kejadian dan bikin celaka. Contohnya gampang banget, lantai basah itu bahaya. Resikonya adalah kita kepleset dan jatuh. Paham ya? Terus, gimana cara ngukur seberapa gawat sebuah resiko? Nah, biasanya para ahli pakai alat bantu namanya matriks resiko. Cara kerjanya gampang kok. Kita cuma perlu jawab 2 pertanyaan. Seberapa sering sih kejadian ini bisa terjadi? Terus, kalau sampai terjadi, seberapa parah akibatnya? Nah, dari situ kita bisa tahu resikonya ini levelnya rendah, sedang, atau ekstrim. Oke, risikonya udah kita ukur, udah tahu levelnya. Langkah selanjutnya, ya jelas kita kendalikan. Tapi ngendaliinnya juga ada seninya, nggak bisa asal. Ada urutannya yang disebut hierarki pengendalian, yang nunjukin mana cara yang paling ampuh. Coba deh perhatiin baik-baik urutannya. Loh, kok APD ada di paling bawah sih? Bukannya itu yang paling penting? Nah, ini dia yang harus kita luruskan. APD itu penting, tapi dia itu benteng pertahanan terakhir. Kenapa? Karena APD itu cuma melindungi kita, tapi bahayanya masih ada di sana. Strategi paling jitu itu ya menghilangkan bahayanya langsung dari akarnya. Itu namanya eliminasi. Nah, kita udah ngelewatin semua teorinya, dari filosofi sampai cara ngendaliin risiko. Sekarang, bagian terpenting. Gimana caranya semua ini jadi kebiasaan kita sehari-hari, bukan cuma sekedar pengetahuan di kepala? Jadi keselamatan itu bukan acara setahun sekali.
Ini adalah proses aktif, kebiasaan yang kita bangun tiap hari. Mulai dari ikutin pelatihan, disiplin pakai APD-nya yang benar, dan yang gak kalah penting, berani ngomong kalau kita lihat ada yang gak beres. Jangan diem aja, satu laporan dari Anda bisa menyelamatkan nyawa loh. Slogan ini sering banget kita lihat kan? Tapi ini bukan cuma hiasan dinding, teman-teman. Ini adalah kompas moral kita di tempat kerja. Pengingat bahwa nggak ada target produksi, nggak ada proyek yang lebih berharga dari nyawa dan kesehatan kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaannya simpel, apa satu langkah kecil yang akan Anda lakukan hari ini atau besok untuk membuat tempat kerja Anda jadi sedikit lebih aman? Pikirkan itu dan lakukan.